Halo anak-anak semua, apa kabar? Ibu harap semua kalian sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan pelajari tentang ancaman negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah menonton video tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya, Ibu harap kalian dapat mengemukakan berbagai ancaman-ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalian perhatikan peta Indonesia di samping ini. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis dan ideal ya, karena diapit oleh dua benua besar yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, kondisi itu membuat Indonesia memiliki tempat yang sangat strategis. Nah, di balik hal tersebut juga sebenarnya ada beberapa dampak negatif dari hal tersebut. Misalnya adanya ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia. Nah, ancaman seperti apa ya? Mari kita belajar bersama-sama. Oke, ancaman yang pertama yaitu ancaman di bidang militer. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Nah, salah satu contoh dari ancaman di bidang militer yaitu invasi, merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Selain itu, bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, misalnya wilayah laut, udara, dan daratan. Kemudian ada spionase, merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan untuk agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dalam negara lain. Nah, tentunya hal-hal tersebut sangat membahayakan untuk ideologi negara. Selanjutnya, gangguan keamanan di laut dan udara juga perlu mendapatkan perhatian. Gangguan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki perairan dan wilayah udara terbentang luas menjadikan perlintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Adapun bentuk-bentuk gangguan tersebut misalnya adanya pembajakan atau perompakan, penyeludupan narkoba, penyeludupan senjata, amunisi, bahan peledak, maupun penangkapan ikan secara ilegal. Pencurian kekayaan di laut dan pencemaran lingkungan pun tak luput dari ancaman di laut maupun udara. Selanjutnya yaitu ancaman non-militer. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi loh anak-anak. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contohnya ancaman non-militer misalnya pengaruh gaya hidup atau lifestyle yang kebarat-baratan, sudah tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Nah, sekarang Ibu tanya nih, apa sih itu ancaman? Menurut kalian apa itu ancaman militer maupun ancaman non-militer? Yap, betul sekali. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau
memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Nah, sekarang Ibu minta kalian menyimak video ini, kemudian catat hal-hal yang penting tentang ancaman terhadap suatu negara.